Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya perkenalkan nama saya Saihuddin, NIM 19SA1061. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi kami mengenai tugas yang diberikan dosen mata kuliah IMK mengenai observasi lucid ya. Pada pertemuan minggu kelima, kita telah mendapatkan materi lucid atau lucid atau logical user centered interactive design ya. Nah, metode lucid ini setidaknya itu memiliki maaf, bukan 3, 6 tahapan ya, 6 tahapan, eee, 6 tahapan pengembangan. Pertama itu pengembangan, konsep produk, kemudian 2 riset dan analisis kebutuhan, kemudian ketiga konsep perancangan dan prototipe layar kunci, kemudian keempat perancangan iteratif dan perbaikan, kemudian 5 implementasikan software, kemudian yang terakhir atau keenam itu dukungan rollout ya. Nah, selain, tahapan-tahapan pengembangan pada Lucid tersebut, Lucid juga memiliki bidang-bidang kegiatan ya. Nah, bidang-bidang kegiatan tersebut inilah yang akan saya presentasikan berdasarkan, case nyata pada bisnis yang ada ya. Nah, untuk bisnis atau case bisnis yang saya ambil itu adalah toko serba ada di desa saya, yaitu toko Sumber Makmur ya. Oke, langsung aja. Pertama, defisin produk ya. Jadi di desa saya itu ada sebuah toko serba ada yang bernama Toko Sumber Makmur. Dia itu toko serba ada yang menyediakan barang pemenuh kebutuhan ya, baik kebutuhan primer seperti makanan, sembako, kemudian kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan sekunder seperti obat-obatan, perabot, pulsa, dan lainnya ya. Jadi cukup lengkap. Kemudian eh, kita masuk ke bidang kegiatan kedua yaitu bisnis cash ya. Nah, pada bidang bisnis cash ini saya itu membagi menjadi beberapa ya. Yang pertama itu introduction atau background background dari bisnisnya ya. Yaitu pertama, toko tersebut itu tujuannya adalah menyediakan barang kebutuhan primer dan sekunder ya, seperti yang saya jelaskan pada, bidang pertama yang tadi di slide sebelumnya. Kemudian kedua itu bisnis objektif ya. Bisnis objektif dari toko itu memberikan kemudahan bagi pelanggan di mana toko menyediakan banyak barang kebutuhan ya. Ya jadi memudahkan, masyarakat lah dalam mencari kebutuhan mereka. Kemudian opportunity statement atau, apa namanya, kesempatan lah. Jadi saat ini toko tersebut itu masih memiliki masih memiliki satu cabang toko ya. Nah, toko tersebut itu berdiri di pusat keramaian desa, yaitu di jalan perempatan yang strategis, sehingga dia mudah diakses, kemudian lahan parkir yang luas. Selain itu, usaha sejenis juga itu berjarak cukup jauh dari lokasi toko. Adapun adapun misalkan toko sejenis yang dekat itu kalau dibandingkan, kelengkapan barang yang disediakan itu lebih lebih, lengkap di toko ini gitu ya. Kemudian terakhir kita ada critical asumsi ya, atau asumsi kritis. Saat ini servis yang dilakukan oleh toko itu sangat baik. Usulan yang dapat diberikan oleh kami itu pertama itu terapkan secara konsisten ya apa yang sudah ada servisnya, serta alangkah lebih baik itu informasi pelabelan harga itu lebih jelas lagi pada masing-masing produk ya. Kemudian kita lanjut lanjut ke lingkungan fisik. Saat ini toko hanya memiliki satu buah cabang. Kemudian toko berdiri di jalan perempatan desa yang strategis sehingga mudah dijangkau. Kemudian hal lainnya ya seperti tempat parkir yang cukup luas. Kemudian kita langsung masuk ke lingkungan teknis ya. Toko itu berdiri di daerah strategis di pusat keramaian desa, kemudian tersedia lahan parkir yang cukup luas. Nah, lahan parkir ini dari yang kami amati itu bisa masuk, mobil mungkin 2 atau 3, kemudian ya motor apalagi ya, bisa. Jadi cukup luas karena dia itu terletak di perempatan desa. Kemudian di depan tersedia tempat duduk dan wahana mainan untuk anak-anak. Nah, wahana mainan anak-anak ini ya yang seperti mobil-mobilan yang disertai musik-musik, kemudian tempat duduknya itu ya seperti kayak Alfa gitu. Cuman ini hanya
ada 2 meja saja. Kemudian di dalam toko itu memberikan label harga yang cukup jelas bagi orang-orang yang, eee, apa namanya, menyambangi toko tersebut. Kemudian mungkin ini yang akan jadi kekurangannya, yaitu toko belum memiliki AC, tapi kelebihannya, walaupun dia belum menerapkan AC di dalam ruangan, tetapi kondisi toko itu cukup sejuk. Itu didukung dengan penambahan beberapa kipas angin di beberapa titik di bagian dalamnya ya. Kemudian bagian kasir, ini kekurangannya juga, bagian kasir itu hanya memiliki satu kasir. Nah, ini mungkin kekurangannya ketika toko mengalami, eee eee, apa namanya, customer yang banyak itu akan, pembludakan ya, pembludakan juga. Jadi mungkin nanti bakal mengantri. Kemudian, penempatan barang yang masih belum tertata dengan baik. Nah, penempatan barang ini menurut kami itu masih, tidak terkonsep. Jadi, kebutuhan yang rumah tangga itu masih banyak tercecer jadi tidak satu tempat. Apakah ini sengaja atau memang, itu asal-asalan? Jadi mungkin ini ke depannya yang akan diperbaiki gitu. Kemudian target atau user ya, target dari pasar target pasar dari toko Sumber Makmur itu ya yang pertama itu ibu rumah tangga ya, ini kaitannya dengan, barang yang disediakan oleh si toko yang di dalamnya itu terdapat kebutuhan rumah tangga, kemudian bahan makanan pokok. Nah, ini pasti urusannya kan ibu rumah tangga. Kemudian anak-anak yang ingin bermain wahana. Nah, ini karena di depannya juga ada wahana ya, walaupun baru beberapa piece, tapi ini cukup menarik untuk anak-anak. Kemudian, eee, target pasar lain juga untuk segala umur ya yang membutuhkan pulsa karena toko ini juga menyediakan pulsa bagi, pengunjung ya, ya tentu bayar. Kemudian, segala umur bagi mereka yang membutuhkan perlengkapan alat tulis. Nah, selain, kebutuhan pokok, toko ini juga menyediakan, alat-alat tulis kantor ya, alat tulis kantor seperti buku spidol atau bahkan, penggaris dan lain sebagainya. Kemudian kita bergerak ke bidang kegiatan lain yaitu fungsionalitas. Nah, pelayanan toko tersebut itu cukup baik, ya dia itu tidak membeda-bedakan dan ramah, kemudian label harga pada masing-masing itu jelas, akan tetapi mungkin untuk update-update harga itu kadang-kadang agak berbeda sedikit karena update-nya yang agak lambat. Kemudian pembayaran oleh kasir yang ramah dan cepat, nah ini masuk ke servis yang baik ya. Kemudian, eee, kar kasir itu hanya memiliki satu satu loket. Nah, ini akan menumpuk jika toko sedang ramai. Walaupun dari, yang kami lakukan observasi yang kami lakukan, pengakuan dari kasir itu, eee, a agak jarang terjadi penumpukan customer ya. Kemudian lahan parkir yang luas dengan petugas parkir yang sigap ya. Jadi jadi lahan jadi tukang parkir di sini dia itu karyawan dari sini, dari toko tersebut. Kemudian jika customer membutuhkan bantuan untuk mengirim barang yang dibeli, maka pihak toko itu siap membantu mengirim menggunakan mobil operasional. Nah, ini kaitannya dengan, kebutuhan yang disediakan oleh toko ya. Kayak selain perabot-perabot itu kan tentu, maksud saya kebutuhan-kebutuhan yang di dalamnya termasuk perabot itu kan nggak mungkin kita bawa menggunakan motor oleh customer atau dibawa langsung ya. Nah, ini tentu Eee, akan bagus dibantu oleh karyawan toko tersebut menggunakan mobil diantar ke rumahnya. Jadi maksudnya seperti itu. Kemudian sumber daya ya. Nah, sumber daya ini kan mencakup banyak hal ya, seperti sumber daya manusia itu kaitannya dengan karyawan, kemudian sumber daya, barangnya, kemudian sumber daya listrik atau lain sebagainya ya. Nah, untuk sumber daya manusia atau yang mengisi untuk karyawan toko ini itu berasal dari, masyarakat sekitar sebenarnya. Nah, rata-rata karyawan yang bekerja di sini itu, dari tukang parkir
tukang parkir, kemudian operator operasional pengiriman barang itu minimal, ijazahnya itu SMP. Nah, untuk khusus khusus untuk kasir dia itu minimal SMA ya, karena mungkin ini kaitannya dengan hitung-menghitung ya. Kemudian produk yang dijual itu berasal dari agen dan beberapa produsen sekitar. Nah, dari agen ini kan ya kebutuhan-kebutuhan tentu itu kaitannya dengan agen. Nah, pas kemarin observasi kami eh, tidak sempat menanyakannya ya. Jadi mungkin ini juga rahasia perusahaan. Nah, itu untuk produk yang mereka jual. Kemudian sumber daya listrik utama itu berasal dari PLN. Nah, dengan sumber alternatif berasal dari sebuah genset ya. Itulah yang genset yang kecil itu. Kemudian usability. Toko sumber makmur ini itu dapat diakses oleh siapapun. Customer terbanyak berasal dari masyarakat desa dan desa sekitar. Ya, maksudnya masyarakat desa tersebut dan desa sekitar kayak misalkan kampung sebelah itu sampai radius 3 desa dari desa tersebut. Kemudian pelayanan kirim barang menjadikan toko menjadi salah satu pilihan utama bagi masyarakat sekitar untuk berbelanja. Nah, selain selain dari kelengkapan barang yang disediakan, layanan kirim barang juga ini menjadi kekuatan bagi bagi di toko untuk bersaing dengan usaha sejenis ya. Nah, untuk pelayanan kirim barang ini sayang sekali komunikasi hanya dapat dilakukan menggunakan platform WhatsApp ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hasil dari observasi saya yang berkenaan dengan tugas IMK ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.